Oke, sudah mulai record. Oke, si waiting room. Lihat si waiting room dulu. Febrianti, oke. Coba mau. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya banget, Mbak. Sinarnya terang sekali. Oh, saya punya kamera depan nih rusak. Maaf ya. Gak apa-apa, Mbak. Oh, lampunya sinarnya terang banget. Saya buru-buru ini baru takut lambat. Iya, kayak kemarin sempet ada yang nggak masuk sih, Mbak. Saya, ya, memang terang sih Mbak. Aku mau sendiri gimana nih? Biar nggak terang banget. Sebentar. Sudah dimulai ya Mbak? 10 menit lagi, Mbak, kita mulai, Mbak. Ini biar masuk dulu, biar startnya nanti nggak nunggu-nunggu. Oh iya. Mbak Wiji tinggal di mana? Wah, Oh, saya di Madiun, Jawa Timur. Madiun. Jauh ya. Jakarta jauh. Iya, perjalanan 1 malam kalau tak salah dulu. Tapi sekarang ada kereta api yang ekspres kan? Diskus. Diterima dulu ya, Mbak ya. Iya. Kita nggak terang sangat ya? Nah, Mbak, bagus kok. Wah, hijau, Mbak Sumia. Hijau-hijau. Wah, kayaknya cuma Mbak Wiji doang nih yang mau kelihatan wajahnya. Maaf, nggak begitu dengar. Cuman Mbak Wiji nih yang wajahnya kelihatan.
Semuanya penuh baju gantung. Bukan rumah saya lah, Mbak semua. Saya masih berusaha. Tujuh dua lima ya. Iya. Kita sengaja buka lebih awal, Mbak. Oh, oke. Oh. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak asalnya Mbak? Oh, asalnya dari Brebes. Cuma sekarang di Pamulang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Saya Pondok Kacang Barat, Mbak. Brebes Oh, masih Pondok Kacang. ya? Tapi sekarang di Jakarta. Kenapa? Oh. Kirain tadi ketinggalan, ternyata belum mulai ya. Belum. Jam 7.3 kita mulai, Mbak. Soalnya kemarin kita sempet pas waktu, nunggunya lama, Mbak. Kasihan pengisi materinya nanti. Iya. Ini keluar masuk ya. Daripada ada jaringannya pada error. Ada yang pada mati lampu kayaknya nih. Oke. Tujuh dua tujuh. Masuk. Mbak Mia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini Mbak? Mana orangnya ya? Ada tidak? Apa kabar semuanya? Oh, Mbak Mia. Pada sehat? Alhamdulillah. Pada hujan nggak di rumahnya? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat panas. Iya. Jakarta masih hujan, gerimis-gerimis. Tadi anginnya kuat sih, soalnya di pantai jadi tidak hujan. Jadi hujan. Banyak yang belum pada masuk.
PKB jeung sok PKB. PKB jeung sok jaga. Mbak Mia, mana wajahnya Mbak Mia? Hadir. Ada nggak? Wajahmu tak nampak, Mbak. Ada hadir. Bercahaya Mbak Mia. Nah. Banyak yang masuk, cuman wajahnya nggak ada yang terlihat ya. Namanya sama ya Mbak Yuyun. Sama siapa? Pak Ustadz tadi udah dikasih tahu Mbak? Konfirmasi? Nah, Iya. mana? Aku Sama nggak siapa? bisa memakai nama yang lain. Mbak Surya ada 2 ya namanya. Dia Namanya dia sama. dekat saya. Tunggu loh. Matiin ya Mbak. Pakai punyanya. Kamu flase Mbak, aku Mbak. Dia duplikat dia. Lain. Aku adiknya. Aku jaga. Saya Mbak Surya dan semuanya tim YKSDF ya. Aku sering salah nyebut deh. Terima kasih Ada Pak. SM-nya Ya, aja. kemarin aku dapat itu. Pancasila Ya pas ulang tahun aku dapat hadiah. Iya. Terima kasih Pak. Iya, insya Allah mulai besok ya. Mau aku kirim-kirim insya Allah. Iya. Mudah-mudahan besok ini Besok sih waktunya. soalnya ulang tahunnya ya Allah Mbak Vika kok enam banget sih kalau ulang tahun aku besok dapat hadiah. Oh, Iya, alhamdulillah. biar lebih semangat lagi belajarnya. Insya Allah. Iya. Nanti dokter itu dokter Dian ada? Hari ini? Ya, ada nggak? Enggak ikut, Bun. Oh. Ustadznya mana Mbak? Kenapa? Ustadz. Vika mana, Mbak Vika? Oh, belum ada ya Mbak Vika? Ke Mbak Vika. Iya, belum muncul. Berapa menit lagi, Mbak Yuyun? 7.33. Sampai? Ini sudah 22 orang yang masuk, Mbak. Aku sudah add. Baru 22 ya? Segini kita ada buka ya. Berarti mesti 30 menit nih, Mbak. Udah 24. Mbak 24 ya? Jagung enggeus. Bertambah terus. Tadi buras enggeus. Bersih. Sedang deh. Jam 8. Bang Ical udah masuk ya? Saking banyaknya orang saya nggak merhatiin nih, Mbak. Oh, udah tuh. Ada sih tadi. Ada Bang Ical. Di partisipan aja. Assalamualaikum Bang Ical. Mana Bang Ical? Dua 26.
Mulai jam berapa Mbak Yuyun? Jam 7.30, Mbak. Ini dia jam 7.35. Udah lewat. Ya. Gimana? Oke, kita mau mulai Bang masuk. Ical, bagaimana? Mbak pakai laptop? Kalau saya sih Rama. Mbak Mia? Tadi laptopnya kan baru diantar tadi sama itu. Nah, Belum tersambung internetnya. Masih pakai HP yang lama, HP yang lamanya udah nggak ada. Jadi susah tadi udah jam berapa nih? Aku tinggalin itu di meja. ya bisa dimulai aja kali, Mbak. Pak Ustadz kemana nih? Oke. Pak Ustadz udah OTW atau apa? Tahu nih, coba aku cek ya. Sudah, Mbak Yuyun, Ustadz sudah join, Bang Ical juga sudah join. Pika adakah? Pika? Sepertinya belum, Mbak Fika deh. Gimana Mbak Yuyun, Bang Ical? Mulai saja kah? Mari beli buku nih kita berapa? Ayaan kene iya sekali deh. Mbak Yuyun? Mulai kah? Baik, Mbak Yuyun. Mbak Vika ada? Bang Ical? Mbak Yuyun? Ya, Halo? ya bisa dengar, Mbak? Ya. Ya, bisa dimulai aja dulu. Oke, kita mulai. Mbak Vika mana? Mbak Vika kurang tahu. Coba ditanya di itu aja, Mbak. Monggo kita langsung aja, Mbak. Oke, baik, kita mulai saja ya. Karena guru kita sudah hadir, sudah berada di tengah-tengah kita. Bang Ical juga sudah hadir ya, insya Allah ya. Sudah 25 orang yang sudah hadir. Kita apresiasi yang sudah on time, yang sudah prepare banget, luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang kami hormati guru kita alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang kita hormati Ustadz Ahmad Jarkasi LCMA. Alhamdulillah Ustadz, apa kabar? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Ustadz, alhamdulillah luar biasa, udah on time banget. Baik, untuk founder KDSM kita, Bang Ical, alhamdulillah sehat ya, sudah hadir ya Bang Ical ya. Oke, baik. Kemudian pada tim, alhamdulillah sudah ready, ada yang belum hadir ya. Sambil kita menunggu, baik kita apresiasi yang sudah on time. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa di kajian malam ini. Di kajian malam ini yaitu di komunitas Dukung Sahabat Menikah. Mudah-mudahan kajian ini membawa kita kepada keilmuan untuk kita menjadi seorang yang lebih baik dan terus bertakarub kepada Allah, menguatkan azam untuk menuju jannahnya, memaksimalkan potensi diri dan potensi dakwah, menyemaikan syariat dalam hingga berakhirnya nanti di surga yang indahnya. Salawat salam dan semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarganya, sahabat, serta kita semua yang mengikuti tuntunan dan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Baik, sebelum kita mulai, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita, yaitu rekan Vika. Sudah adakah Vika? Vika ada? Mbak Yuyun, adakah Kayaknya Vika? belum, Mbak. Saya kurang tahu, Mbak. Coba Mbak Devi. Belum ada. Mbak Devi hadir? Hadir, Mbak Devi ada. Mbak Devi, boleh membacakan tilawah? Halo? Mbak Devi, hadir? Mbak Devi hadir? Mbak Yuyun bisa cek mungkin ada hadir tidak dari tim? Oke. Yang Mbak Devita Agustiani sudah masuk, Mbak. Sudah masuk. Ya, cuman dia mikrofonnya kenapa ini? Oke. Disconnected ya? Ya, nggak ada gambarnya dia. Jadi tilawahnya gimana? Aku saja? Boleh, Mbak. Borongan? Ya. Baik, teman-teman. Baik teman-teman yang mungkin ada digitalnya, kita tilawah surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 32 dan 33, posisinya sebelah kiri atas. Kita sama-sama ya. Oke. Surat An-Nur. Oke, baik. Kita sama-sama nyimak ya. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annakihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillah alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'in aradna tahassunal tabtaghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah limpahkan, curahkan rahmat kepada kita semua, seperti Allah mencurahkan air hujan kepada bumi. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari founder KDSM kita, yaitu Bang Ical. Sudah hadirkah Bang Ical? Halo, Bang Ical sudah hadir? Hadir, Mbak. Iya, Mbak. Hadir, baik. Untuk sambutannya kepada Bang Ical, dipersilahkan. Bang Ical? Bang Ical, silakan. Oh.
Suaranya nggak kedengeran. Suaranya apa? Mungkin dia belum join suaranya. Suaranya dijoinkan, Bang? Bang Masih ada Ical? trouble speaker kayaknya. Speakernya trouble. Mbak Yuyun bisa dibantu mungkin? Tuh, Mbak Yuyun? audionya Bang Ical ada masalah, Bang. Mana? Mbak Yuyun bisa dibantu? Oke. Bang Ical kayak trouble speakernya, Mbak. Mic-nya masih Di HP aja gitu? pakai HP. Pakai HP saja gitu? Di WA, Mbak Yuyun? Oke. Oke. Ya, Mbak, bisa dilanjutin aja. Kayaknya masih trouble ini. Oke. Baik, karena ada trouble ya di teknisnya Bang Ical. Baik, baik kita langsung saja ke acara kita. Tapi sebelum kita memasuki acaranya, baik kita kenalan dulu ya dengan muwajih kita. Mudah-mudahan dengan mengenal beliau, kita bisa lebih dekat, bisa lebih sharing ilmunya lebih banyak lagi. Beliau juga bisa lebih leluasa lagi, biar kita juga saling mengenal, bisa bertegur sapa juga. Baik, narasumber kita sudah hadir dari tadi, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz Ahmad Jarkasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Jarkasi LC, MA. Beliau lahir di Jakarta 14 Februari 1989. Rumah beliau di Jalan Pesantren Al-Bayah, RT 03, RW 03, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, catat nomornya 0813 99 06, maaf ulang 0813 99 01 6907. Oke, baik. Beliau ini luar biasa punya web yaitu Rumah Fikih. Kemudian beliau juga lulusan Universitas Islam Ibnu Su'ud, Kerajaan Saudi Arabia, kemudian mengambil Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab. Masya Allah luar biasa. S2 beliau juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil Jurusan Islamiyah. Waktunya bagaimana Mbak Yuyun? Coba lanjutin terus, Mbak. Sudah? Langsung masuk materi. Baik. Oke, baik. Baik, kepada guru kita, Ustadz Ahmad Jarkasi, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KDSM yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul, bisa bersilaturahmi
secara virtual dalam program KDSM yang malam ini kita mengambil tema tentang hukum pernikahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga waktu yang kita luangkan pada malam hari ini, kuota yang kita keluarkan untuk ikut kajian ini mudah-mudahan diganjar oleh Allah dengan banyak keberkahan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman KDSM yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang hukum pernikahan. Jadi banyak di antara kita yang ternyata taunya nikah itu hukumnya sunnah. Padahal nikah itu dalam pandangan ulama, dan ini menjadi sebuah kesepakatan bahwa hukum itu punya variasi nikah yang berbeda-beda, punya variasi hukum yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya gitu ya. Dan ini sebenarnya lebih kepada hukum bagi si laki-laki yang ingin melamar wanita gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini pesertanya wanita semua. Ini rekamannya bisa diambil nanti, bisa direkam ke laki-laki yang bakal taruh di Facebook biar orang pada lihat kan. Ya, informasi bagi kita semua bahwa hukum nikah itu bukan satu jenis hukum saja tapi banyak hukumnya. Nah, saya bisa share screen ya, Mbak Sumia. Baik, silakan Ustaz. Bisa belum? Bentar Ustaz. Saya jadiin host dulu ya Pak Ustaz ya. Oke, coba Pak Ustaz. Oh iya, bisa. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan share, kita akan pelajari tentang hukum nikah. Hukum pernikahan itu munculnya dari hadis ini. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebut dalam sabdanya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian, di antara kamu yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu teman-teman yang dirahmati Allah secara bahasa. Ba'at itu adalah kemampuan fisik untuk menggauli pasangannya. Dalam mana untuk melahirkan keturunan. Jadi ba'at itu adalah kesehatan badan, di mana seorang bisa menggauli pasangannya, itu namanya ba'at. Artinya secara bahasa hadis ini mau bilang bahwa kepada kita bahwa laki-laki yang sudah mampu menggauli pasangannya, artinya sudah punya badan sehat yang bisa berhubungan badan, maka menikahlah gitu. Tapi ba'at dalam hadis ini teman-teman yang dirahmati Allah tidak diartikan secara tekstual yaitu mampu atau punya kesehatan badan. Tapi ba'at diartikan lebih luas daripada hanya sekedar sehat badan, tapi juga ya, tapi juga bukan cuma sehat badan, tapi juga mampu untuk berhubungan badan, di mana itu adalah salah satu tujuan pernikahan, melahirkan generasi-generasi Islam begitu. Jadi ba'at di sini kita ulang, ba'at di sini artinya sehat badan. Tapi ulama tidak artikan tekstual saja, ulama mengatakan sehat, kemampuan finansial, maka nanti itulah yang mempengaruhi hukum nikah tersebut.
Jadi yang mempengaruhi perbedaan dan variasi hukum nikah itu dari ba'at ini, dari dua sisi ini yang diartikan oleh ulama dari kalimat Nabi Muhammad al-ba'at. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu menjaga pandangan, wa ahsanul fardi, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, maka siapa yang tidak mampu ba'at tadi gitu. Fa alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bisa jadi penawar, penahan. Nah, frase di ujung hadis ini juga memberikan kita informasi bahwa ba'at yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sehat badan, tapi juga sehat finansial. Dalam arti dia punya kecukupan harta untuk membiayai pernikahan dan setelah menikah nanti. Kenapa ada makna konteks seperti itu? Karena di ujung Nabi Muhammad mengatakan siapa yang tidak mampu ba'at maka dia berpuasa. Siapa yang tidak mampu ba'at maka dia berpuasa. Nah, ba'at kalau kita artikan ba'at hanya kemampuan badan untuk menggauli pasangan, tentu perintah puasa menjadi tidak ada gunanya, menjadi sia-sia. Karena kalau kita artikan siapa yang tidak mampu ba'at, siapa yang tidak bisa menggauli pasangan, berarti kan dia punya penyakit itu. Entah dia impoten atau dia punya penyakit temporer yang membuat tidak bisa menggauli pasangan. Lalu kalau emang nggak bisa menggauli pasangan, berarti memang syahwatnya sedang tidak ada. Atau memang sudah tidak ada. Maka perintah puasa untuk orang yang tidak lagi ada syahwatnya itu jadi percuma. Menjadi percuma. Karena puasa itu gunanya cukup begitu ya. Jadi bukan yang berlebih, sekedar cukup aja untuk membiayai pernikahan, maka itulah yang dikatakan ba'at itu. Nah, dari sinilah, dari hadis ini, kemudian hukum nikah teman-teman yang dirahmati Allah. Hukum nikah teman-teman yang dirahmati Allah menjadi bervariasi. Ini kita ambil dari kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bab nikah. Jadi hukum nikah, dari hadis ini dikatakan pertama hukum nikah itu sunnah. Sunnah artinya ya mendapatkan pahala, tapi jika tidak dikerjakan ya sangat disayangkan. Bagi siapa hukum nikah itu sunnah? Bagi yang punya sehat badan dan juga sehat finansial. Tadi diartikan ba'at itu. Badannya sehat, bisa menggauli pasangan, sehingga salah satu tujuan pernikahan yaitu melahirkan generasi Islam itu tercapai, dan juga sehat finansial. Artinya tanggungan dia terhadap istrinya itu tidak asal bukan tanggungan sembarang. Jadi dia memperistri orang lain itu punya tanggung jawab untuk membiayai. Untuk membiayai maka disyaratkan adanya sehat finansial. Sehat finansial itu jangan diartikan harus orang kaya, harus orang yang sudah punya kerjaan, harus orang yang sudah punya tabungan. Tapi sehat finansialnya yang penting dia punya duit yang cukup. Nah, duit dan cukup itu bisa saja dia punya donatur, entah orang tuanya, entah mamahnya atau siapapun yang bisa jadi donatur, atau memang dia sendiri yang bisa mampu membiayai kehidupan dia berdua dengan istrinya. Jadi jangan diartikan sehat finansial itu harus mapan, harus orang yang sudah punya pekerjaan, gitu ya. Karena ternyata banyak orang yang tidak punya pekerjaan lebih survive daripada orang yang punya pekerjaan, kan begitu. Jadi jangan diartikan sehat finansial itu harus kaya, tapi dia punya biaya untuk menanggung kebutuhan dia sehari-hari. Itu hukumnya jadi sunnah. Maka kalau ada orang yang terpenuhi dua ini, sehat badan dan sehat finansial, lalu nikah ditunda-tunda, nah maka kemakruhan itu dibenci. Nikah yang tidak sunnah, bahasanya itu yang enak khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyelisih yang utama, menyelisih yang utama. Jadi maksudnya khilaful aula itu contoh yang sederhana itu bagusnya kita sholat duha pagi-pagi, baulah menyelisih utamanya dia sholat kalau pagi-pagi duha gitu, tapi dia nggak sholat, maka khilaf itu bukan makruh tapi khilaful aula. Bagi siapa ini khilaful aula? Yang hanya sehat badan tapi sehat finansialnya tidak sehat, tidak punya uang yang cukup begitu ya.
Dari mana muncul hukum ini? Dari sabda Nabi yang tadi, kontrol syahwat dengan berpuasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Jadi ba'at yang tadi disebutkan dalam hadis itu kita finansial. Kenapa dikatakan demikian? Karena di ujungnya Nabi Muhammad bikin syarat. Wa man lam yastati, siapa yang enggak mampu ba'at. Artinya dia entah dia tidak mampu sehat badan atau tidak mampu sehat finansial, maka dia berpuasa. Karena perintahnya puasa, berarti ini tidak, yang dimaksud ini tidak sehat finansial. Dia punya syahwat, tapi duitnya nggak punya. Maka dikontrol itu syahwatnya dengan apa? Dengan berpuasa. Kalau ba'at kita artikan orang yang tidak sehat badan, tidak mampu menggauli, yang orang nggak punya syahwat, maka perintah puasa itu jadi percuma. Untuk apa dia puasa? Toh syahwatnya dia udah nggak ada gitu. Maka itu ba'at itu diartikan sebagai sehat finansial di samping sehat badannya. Maka orang yang punya sehat badan doang tapi tidak sehat finansial, nikah itu menjadi sesuatu yang khilaful aula. Utamanya jangan dulu gitu. Utamanya jangan dulu. Kecuali gitu ya, kecuali sisi finansialnya kemudian ada yang meng-cover gitu. Walaupun dalam pandangan ini mazhab Syafi'i mengatakan demikian, tapi kalau mazhab yang lain walaupun tidak sehat finansial hukumnya tetap nikah. Kita teruskan ya. Itu hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga, nikah itu menjadi makruh. Nah, makruh itu berarti amat sangat baik untuk ditunda dulu pernikahannya. Siapa itu yang tidak sehat badannya, sekaligus tidak sehat finansialnya. Tidak sehat badan itu maksudnya apa? Dia tidak bisa mengangkat, entah karena emang dia punya penyakit atau dia punya kelainan jiwa gitu ya. Ada keterbelakangan mental yang kalau dipaksakan ya, ini justru malah menjadi tidak sehat. Sebaiknya sehat. Dia nggak punya uang gitu ya. Itu kan dua kali keburukan yang akhirnya didapat oleh perempuan. Dia tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus dia miskin gitu. Itu kan nikah yang namanya ibadah mestinya dapat nikmat malah jadi musibah akhirnya. Maka nikah itu hukumnya dimakruhkan bagi orang seperti ini. Atau juga bisa jadi makruh, nih makruh kondisi ada dua, yaitu punya penyakit dalam arti penyakit yang permanen. Kalau yang tadi di atas itu penyakit yang mungkin bisa sembuh. Entah karena dia kecelakaan, kata dokter dalam jangka sekian waktu ini alat reproduksinya tidak berfungsi secara normal, tapi nanti 3 bulan yang akan datang insya Allah sehat. Penyakit yang permanen seperti impotensi, ketuaan, ini laki-laki bukan perempuan, ketuaan itu, kakek-kakek gitu, karena kan nggak mungkin kakek-kakek kita mau jadi mudain lagi kan nggak bisa. Itu namanya penyakit permanen, tapi finansialnya punya, sehat finansial. Ini juga sama kemakruhan, karena ketika orang sudah punya tujuan pernikahan yang sudah tidak lagi mungkin untuk tercapai, yaitu kebutuhan biologi si wanita sekaligus melahirkan keturunan. Padahal Nabi Muhammad SAW dulu ketika beliau hidup sering mengatakan ana mukatsirum bikumul umam, kan gitu. Salah satu nanti di akhirat ada keadaan di mana nabi-nabi Allah itu saling berbangga dengan umatnya. Nah, salah satu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dari kita itu banyaknya keturunan kita gitu. Maka nikah itu menjadi salah satu tujuannya itu. Karenanya kalau pernikahan justru tidak bisa melahirkan keturunan menjadi terabaikan tujuannya. Dan kitanya juga ya, mestinya kan juga harus jadi apa? Nanti teman-teman kalau nikah keturunan tuh harus jadi prioritas juga, jangan dientar-entarin. Jangan dinanti-nanti urusan pekerjaan.
Karena kita khawatir kita nanti wafat dalam keadaan yang kita nggak punya ibadah, yang mana ibadah itu kita bisa andalkan depan Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Mungkin kalau ngukur kita banyak sedekah, kita tahu sedekah kita berapa kan gitu. Kalau bangga-banggain sedekah depan Nabi kayaknya malu kalau sedekah cuma 5.000 tiap minggu kan gitu. Kalau bangga-banggain tahajud juga rasanya nggak keren. Soalnya tahajud juga nggak pernah, itu juga pas Ramadan doang, itu juga pas malam 27 doang kan gitu. Ya nggak pernah. Kita nggak punya ibadah yang kita bisa andelin depan Nabi. Nah, Nabi Muhammad bilang salah satu yang bisa diandalkan bagiku daripada umatku itu ya banyaknya keturunan. Maka itu kan salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh agama ketika mencari pasangan, cari pasangan yang subur gitu ya. Yang apa istilah kalau bahasa orang kampung gampang bunting lah gitu. Jadi sekali nempel bunting. Jadi apa namanya? Maka hal-hal yang mencederai tujuan pernikahan itu maka berpindah dari hukum yang utama yaitu sunnah menjadi hukum yang tidak utama, malah dikatakan sebagai kemakruhan. Hukumnya makruh. Orang yang punya penyakit permanen termasuk ketuaan ya. Jadi menikahkan orang yang tua banget gitu. Tuanya dalam arti tua sekali, dalam arti yang sebenar-benarnya tua, sehingga dia tidak lagi mampu untuk memberikan keturunan bagi si pasangan dan pasangannya masih muda, itu hukumnya makruh itu. Nah, maka orang tua yang apa namanya memasangkan anaknya dengan orang tua atau kakek, bukan kita maksudnya teman-teman, kalau emang jangan istilahnya jangan pasrah dapat bapak-bapak. Kalau bisa cari yang sehat gitu. Jangan jangan pasrah. Emang namanya jodoh tuh rezeki, sama kayak rezeki. Misterius problem kalau bahasa orang keren ya kan gitu. Problem yang misterius. Dicari kagak nemu, kagak dicari tuh datang gitu. Nah, sebisa mungkin ya jangan mentang-mentang udah frustasi, udah siapa aja lah gitu. Jangan, harus cari yang sehat juga badannya. Agar dapat tujuan pernikahan itu sendiri gitu ya. Tujuan pernikahan itu melahirkan keturunan gitu. Kemudian selanjutnya ada pernikahan tuh hukumnya mubah. Iya nikah ya boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Bagi siapa yang sehat, badannya tidak sehat. Badannya tidak sehat itu dalam arti dia tidak punya punya penyakit, tapi penyakitnya temporer. Suatu waktu bisa sembuh. Jadi ketika penyakit itu didera, maka hukumnya menjadi mubah. Tapi finansialnya sehat gitu. Finansialnya sehat. Ini mubah, ini bisa berarti bisa saja hukumnya naik menjadi sebuah kesunahan, menjadi kebaikan. Jika diniatkan dalam masa sakitnya itu, diniatkan bahwa nikahnya itu untuk membiayai misalnya istrinya yang sedang kesusahan, keluarga istrinya mungkin yang sedang kesusahan. Kan itu jauh lebih baik daripada dia tidak menikah. Setidaknya dia menikahi, dengan menikah itu dia bisa menghindari satu keluarga dari kefakiran. Itu hukum sunnah, tidak sunnah, makruh, kemudian mubah, kemudian ada pernikahan tuh hukumnya wajib. Bagi siapa? Sehat badannya, finansialnya sehat, dan punya resiko kemaksiatan yang tinggi. Ini di beberapa model laki-laki di kota besar nih banyak nih model begini ya. Badannya sehat, gagah perkasa, rambutnya klimis, setrikaan bajunya lancip, duitnya punya, pergaulannya bebas. Kan orang kayak gitu kan nggak mungkin tinggal sama orang tua yang kalau udah jam 9 malam pintu dikunci dia nggak bisa pulang, kan nggak, pasti tinggalnya di apartemen, bebas kan gitu, pergaulannya bebas, bertemu orang, dan tingkat tingkat protektivitas ya, tingkat penjagaan orang kota itu kan sudah mulai menurun sekarang, jauh sangat menurun. Artinya jadi lulu gua kan gitu. Siapapun bisa bawa perempuan non mahram ke dalam rumahnya dan orang tidak ada yang peduli itu. Dengan terbukanya potensi itu, badannya yang sehat, uang yang punya, maka nikah hukumnya jadi wajib. Karena satu-satunya cara untuk dia tercegah, tertahan dari kemaksiatan zina, itu menikah. Maka meninggalkan pernikahan dosa. Jadi ketika ada kesempatan nikah, dia tinggalkan dosa. Besok datang lagi perempuan yang ingin menikah, dia tolak lagi, dosa. Selalu begitu. Karena bagi dia seperti orang seperti ini, nikah hukumnya menjadi kewajiban. Karena ada potensi kemaksiatan yang terbuka ya.
potensi kemaksiatan yang terbuka. Maka orang yang potensi kemaksiatannya tertutup, jangan dijadikan alasan ini untuk menikahi padahal dia belum siap, baik siap mental atau siap finansial. Karena pintu kemaksiatannya jauh tertutup, kan gitu. Kalau artis, pejabat publik, itu kan resiko kemaksiatannya terbuka, sangat terbuka. Tapi kalau dia remaja masjid, kan nggak mungkin takut zina, karena kerjanya di masjid mulu kan gitu. Mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan kemahasiswaannya kan nggak mungkin takut zina, karena nggak perlu ditakutkan, toh pergaulannya di situ-situ aja. Dia mau main ke rumah bordir pun dia nggak punya duit, tampangnya pun tampang orang miskin, kan nggak boleh masuk kalau kayak gitu. Jadi itu sering beberapa teman, beberapa kawan sering dengan kondisi, dengan segala hormat ya, kondisi badan yang belum siap, finansial yang belum siap, kemudian memaksakan dengan alasan takut berzina. Padahal potensi berzina bagi dia itu tidak ada. Nah, potensi berzina ada tuh bagi pejabat. Maka hukum nikah itu bagi dia sehat finansial tentu hukumnya menjadi sunnah. Jadi ketika ada orang ingin menikah, apakah sudah layak nikah, apakah nikah sudah menjadi sebuah kesunahan, maka dia lihat nih kondisi dia, apakah sehat badannya, kemudian finansialnya. Kalau dia dua-duanya sehat, maka dia menikah. Tapi kalau sehat badannya saja, tapi finansialnya tidak sehat, maka hukum nikahnya menjadi khilaful aula. Lalu bagaimana kalau bagi perempuan? Nah, bagi perempuan tuh hukum nikah sebaiknya disegerakan. Karena dalam sabda Nabi Muhammad yang lain, ini ketika Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, salah satu ya Ali la tuakhirhunna. Ada tiga hal wahai Ali yang kamu tidak boleh menundanya. Apa itu? As-salatu idza atat, salat kalau sudah datang waktunya, wal janazatu idza hadarat, jenazah kalau memang sudah siap kuburannya, wal ayyimu, dan juga ayyim itu gadis ya. Idza wajadat kuf'an, kalau memang sudah datang laki-laki yang sekufu dengan dia. Inilah yang nyambung dengan sabda Nabi Muhammad SAW, takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Orang perempuan kalau nolak, maka itu jadi fitnah. Itu dengan catatan yang datang tuh orang yang sekufu. Kalau yang datang bukan orang sekufu, maka ditolak nggak ada masalah. Jadi sekufu tuh levelnya sama dengan si wanita. Jadi wanita, katakanlah level dia, aspek kufu ada 4. Pertama aspek agama, kedua aspek ke profesi, aspek sosial, status sosial, yang ketiga merdeka atau tidak merdeka, yang keempat aspek keuangan, harta. Pertama aspek agama, perempuannya solehah, nutup aurat, yang zahir aja ya, kewajiban agama yang zahir, nutup aurat iya, sholat 5 waktu iya, berkata sopan iya, kemudian apalagi baca Al-Qur'annya bisa, begitu ya, terjaga pandangannya iya, gitu. Lalu datang laki-laki untuk melamar si wanita tersebut. Laki-lakinya sholat 5 waktu ketahuan sering bolos gitu. Nutup aurat pas kondangan doang. Nggak lagi kondangan tiap hari pakai celana pendek, pakai kaos oblong, mana-mana kan gitu. Ngomongnya juga nggak bagus. Postingan di Instagram, di Facebooknya postingannya berantakan. Artinya tidak menunjukkan kesolehan. Dari aspek agama saja orang ini sudah tidak sekufu. Maka menolak laki-laki seperti ini bukan kemaksiatan, bukan dosa. Justru emang harus ditolak karena laki-laki itu tidak sekufu dengan si perempuan gitu. Jadi yang maksudnya sekufu itu yang levelnya sama 4 hal tadi, aspek agamanya, aspek strata sosial. Nah, di kalangan masyarakat kita ada strata sosial itu yang status sosial ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau si wanita ini katakanlah ada di level tinggi, maka yang sekufu bagi dia adalah laki-laki dengan strata sosial yang sama atau bahkan lebih tinggi. Tapi itu haknya wanita, ketika dia nggak apa-apalah nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, ya itu terserah dia gitu. Tapi ini dalam konteks kapan wanita itu sebaiknya menikah ketika sudah datang yang sekufu. Kalau yang datang belum sekufu, maka menolaknya nggak ada masalah. Jadi hukum yang tadi itu hukum yang wajib, sunnah,
khilaful aula, makruh bahkan mubah, itu hukum bagi si laki-lakinya. Sedangkan bagi si wanita, hukumnya disegerakan jika sudah ada laki-laki yang sekufu datang melamar dia. Kalau nggak ada, ya bisa dicarikan oleh orang tuanya, atau dia berusaha sendiri untuk mempromosikan dirinya ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang nyantol gitu. Dan ini media sekarang, media untuk mempromosikan diri banyak. Baik yang jalur yang masih menjaga kehormatan, atau juga jalur yang sudah lagi tidak memperhatikan kehormatan kita sebagai wanita. Dan itu medianya banyak. Kalau masih jalur menjaga kehormatan, ya kita sampaikan kepada guru kita, teman terdekat yang terpercaya, orang tua kita kan gitu. Tapi kalau mau jalur yang bebas tanpa norma, ya tinggal joget-joget aja di TikTok gitu. Tinggal joget di Instagram, tinggal buka aurat di Instagram, ntar orang lihat banyak like, nah banyak yang DM tuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang sudah datang calonnya yang sekufu, sebaiknya disegerakan. Lalu kalau sudah dapat jodohnya, kita perlu tahu rukun nikah itu apa. Pertama, nah rukun itu dan secara bahasa adalah sisi yang lebih kuat atau perkara yang utama. Secara istilah rukun itu adalah apa yang membuat sesuatu itu tidak ada kecuali dengan adanya. Jadi maksudnya sesuatu yang menjadi standar sah atau tidaknya sah nikah itu rukun nikah. Jadi rukun nikah ini adalah sesuatu yang kalau dia nggak ada maka nikahnya nggak sah. Tapi kalau dia ada maka nikahnya sah. Nah, ini standar sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, yaitu terpenuhi rukunnya gitu. Sedangkan nikah aqdun yatadamman, akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang semakna. Makna maksudnya punya makna yang sepadan. Jadi akad nikah itu adalah akad yang di dalamnya mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual. Jadi saya ingin tekankan bahwa akad nikah itu tidak merubah status perempuan yang awalnya bukan mahram kemudian menjadi bukan. Jadi perempuan yang kita nikah itu atau laki-laki yang kita nikah tetap dia bukan mahram kita. Jadi yang akad itu tugasnya membolehkan keharaman kemaluan. Kemaluan masing-masing laki-laki dan perempuan itu haram untuk satu sama lain, tapi dibolehkan dengan adanya akad nikah. Tapi statusnya dia bukan mahram, dia tetap bukan mahram. Karena ada beberapa orang beranggapan tuh kalau nikah tuh laki-laki jadi mahram, enggak. Kalau dia jadi mahram kan enggak boleh nikah. Dia tetap bukan mahram kita. Akad itu hanya membolehkan keharaman kemaluan. Kemaluan haram awalnya, asli hukumnya haram, tapi dibolehkan kan akad. Selain itu enggak ada lagi status yang berubah. Harta wanita tetap punya wanita, harta laki tetap punya harta laki. Jadi akad nikah tidak memindahkan ke pemilikan harta. Nah, apa rukun nikah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, ini rukun nikah di sini hadisnya. Maka kalau dari hadis ini rukun nikah itu pertama ada wali, kedua adanya dua saksi. Tentu wali dan dua saksi ini kan punya pekerjaan. Wali itu tugasnya menikahkan anaknya yang perempuan. Jadi wali yang harus hadir ini wali perempuan begitu ya. Maka tambah lagi rukunnya yaitu ijab dan qabul dan juga suami dan istri. Ijab dan qabul itu maksudnya ya karena akad itu kan akad keridhaan untuk mengekspresikan keridhaan bahwa perempuan itu ridho bahwa kemaluannya jadi halal bagi laki-laki, laki-laki pun ridho bahwa dia akan menafkahi si perempuan tersebut sampai waktu yang tidak terbatas. Nah, keridhaan itu adalah pekerjaan hati. Maka pekerjaan hati tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan diucapkan. Maka keridhaan itu harus diucapkan. Itulah yang namanya ijab dan qabul. Ijab dari wali perempuan, walinya, qabul dari pengantin laki-laki. Inilah 4 rukun nikah. Mahar bukan rukun nikah. Artinya pernikahan tanpa mahar sah-sah saja. Tapi tentu akan sangat lebih baik kalau ada maharnya. Walau bi khatamin min hadid kata Nabi Muhammad, walaupun hanya dengan emas, walaupun hanya cincin dari besi. Jadi sebisa mungkin ada mahar.
gitu ya. Walaupun itu bukan rukun. Jadi rukun nikah nih, wali, 2 saksi, suami dan istri. Wali, 2 saksi, ijab kabul, suami dan istri. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa sifah. Semua pernikahan yang tidak menghadirkan 4 pihak maka termasuk zina. Apa itu? Siapa 4 pihak yang harus hadir? Pertama suami, kedua wali, ketiga dan keempat 2 orang saksi. Jadi pengantin perempuan tidak disyaratkan hadir. Pengantin perempuan tidak disyaratkan hadir di tempat. Bapaknya nikahin di Jakarta, perempuannya ada di London juga nggak ada masalah. Yang harus hadir di tempat tuh 4 orang tuh. Suami, maksudnya mempelai laki-laki, wali dan 2 orang saksi, begitu ya. Ini rukun nikah. Nanti insya Allah kalau ada kajian lanjutan kita jelaskan masing-masing syarat ini. Satu-satunya masing-masing kita jelaskan. Wali syaratnya apa, 2 saksi syaratnya apa, ijab kabul bagaimana, suami istri syaratnya bagaimana, insya Allah kita jelaskan kalau nanti ada kelanjutan. Tapi setidaknya yang perlu diketahui, ijab kabul itu tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Ijab kabul itu boleh dengan bahasa yang punya makna yang sama dengan tazwij dan juga inkah. Inkah dan tazwij itu maknanya saya nikahkan. Gitu. Cuman di Indonesia tuh banyakan penghulunya tuh 2 bahasa lebih afdol begitu kan ya. Pertama dengan bahasa Arab. Saya dulu. Wah, Oke, lanjut. Anak-anak saya sama istri baru pada pulang. Jadi saya dari tadi di rumah. Jadi oke, kita lanjutin di mana tadi. Ijab dan kabul tidak harus dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Indonesia. Cuman biasanya penghulu tuh ngambil yang afdol. Saya ankahtuka wa zawwajtuka bi makhtubatika Maimunah binti fulan, kan gitu. Saya nikahkan Anda dan saya kawinkan. Padahal nikah dan kawin 2 kalimat yang sama. Tapi lebih afdal gitu. Nah, ijab dan kabulnya juga sama. Saya terima nikahnya, selesai perkara. Saya terima nikahnya, selesai perkara. Artinya cukup dengan kalimat itu sah ijab kabulnya. Tapi kan enggak lazim di masyarakat kita. Masyarakat kita tuh haruslah dengan kalimat yang sempurna. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Dan syaratnya harus salaman, syaratnya harus 1 nafas. Padahal tidak pernah ada syarat itu. Tidak ada syarat harus 1 nafas, tidak ada syarat salaman. Gitu. Yang disyaratkan itu segera. Jadi ketika wali mengatakan ijabnya, si laki menjawab dengan segera. Begitu. Itu tentang rukun nikah. Ya. Nanti kalau memang ada yang tanya, silahkan. Kemudian nih sebagai penutup materi kita malam hari ini biar nanti nggak kelamaan, yaitu tentang adab nikah. Adab nikah apa saja? Adab nikah itu sunnahnya. Pertama didahului dengan lamaran. Jadi sebisa mungkin ada lamaran. Walaupun lamarannya hanya sekedar formalitas. Sehari sebelum pernikahan misalnya. Jadi nikah itu ibadah, maka kita mengikuti kesunahan itu sebagaimana Nabi Muhammad mengerjakan. Dan Nabi Muhammad, semua pernikahan Nabi Muhammad diawali dengan lamaran. Jadi sebisa mungkin sebisa mungkin didahului dengan lamaran gitu ya. Kemudian yang kedua saling melihat ketika khitbah. Jadi ketika khitbah, ketika lamaran, laki-lakinya sudah datang, ditanya kepastiannya, azamnya kuat, ya. Baru kemudian silahkan melihat calon perempuannya. Apa yang boleh dilihat? Sebenarnya yang boleh dilihat tuh hanya 2 bagian saja, yaitu muka dan telapak tangan. Karena itu yang bukan aurat. Pertama, karena muka dan telapak tangan bukan aurat. Kedua, muka itu simbol kecantikan, tangan itu simbol kesuburan. Jadi orang ngukur cantik apa enggak cantik itu kan ngelihat mukanya, bukan ngelihat jempol kukunya kan itu. Kuku jempol, tapi ngelihat mukanya. Maka tertarik apa enggak lihat mukanya. Kemudian tangannya dilihat tuh untuk menunjukkan kesuburan atau enggak. Ada tanya ke orang tua, standar nih perempuan subur tuh ada di tangan tuh yang tangan mana gitu. Lalu tandanya yang mana gitu.
Kemudian selanjutnya bukan kerabat dekat. Sebisa mungkin pernikahan dilakukan dengan orang yang bukan bagian dari saudara kita. Kalaupun saudara, pastikan dia saudara yang jauh, bukan saudara yang dekat. Bukan saudara yang tiap hari kita lihat begitu. Kemudian selanjutnya ketika akad dihadiri orang soleh. Jadi bukan cuma 2 saksi, tapi juga ditambahkan orang-orang soleh agar menjadi doa bagi pernikahan kita. Kemudian khutbah sebelum akad, ini khutbah biasanya penghulu sudah punya orang yang baca khutbah nikah, dan itu bahasa Arab, bahkan saking seringnya dia baca khutbah nikah, banyak orang yang sudah hafal khutbah nikah gitu ya, karena sering diundang untuk baca khutbah nikah. Kemudian mahar yang memuliakan, jadi menghadirkan mahar yang memuliakan dan disebutkan, jadi bukan cuma nilainya yang memuliakan, tapi ketika akad pun disebutkan dengan mahar sekian gitu. Kemudian selanjutnya walimah, sebisa mungkin adanya walimah, karena tujuan walimah itu untuk mengumumkan bahwa ini loh suami saya, ini loh istri saya. Nanti kalau kelihat istri saya sendirian di jalanan, tolong dijaga kan gitu. Nanti kalau lihat suami saya berduaan sama perempuan yang bukan itu saya, tolong ditegur kan gitu. Itu fungsinya walimah. Maka walimah itu kalaupun ingin dipisahkan, hadirin laki-laki dengan hadiratnya perempuan, pisahkan ya undangannya, tapi pelaminannya tetap berdua. Jangan dibalik, pelaminannya dipisah, orangnya undangannya gabung semua. Justru kita datang nikah, datang ke walimah untuk tahu mana suaminya, mana istrinya kan begitu. Nah, gitu. Jadi ada beberapa orang yang keliru tuh ya. Pelaminannya tetap berdua, tapi hadirin hadiratnya dipisah laki perempuan. Kemudian juga tidak membedakan undangan ya. Iya ya, jangan sampai kemudian pernikahan atau walimah itu ada VIP. Ini sih selera ya. Cuman begitu kan sabda Nabi Muhammad, jangan membedakan orang miskin dan orang kaya. Emang begitu Nabi Muhammad mengatakan. Itu tidak disukai walimah yang membedakan mana orang miskin, mana orang kaya. Apalagi ya dengan segala hormat pernikahan di gedung besar yang ada ruang VIP, tapi bangkunya hanya ada di ruang VIP, sedangkan VIP-nya kosong. Di luar VIP banyak orang makan dalam keadaan berdiri. Kasihan mama makan pada berdiri. Udah mama dia bingung kan, dia datang mama kalau ke situ kan tujuannya emang makan. Dia tujuan makan ternyata nggak dapat tempat bangku. Sedangkan di VIP kosong nggak ada orang. Maka jangan sebisa mungkin jangan dipisahkan gitu ya. Oke, ini yang mungkin bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di kajian-kajian yang akan datang jika memang ada kelanjutannya. Saya tutup sebelum nanti saya kembalikan ke Mbak Sumiah. Dan Allahu a'lam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Baik, jazakallah khair Ustadz atas arahannya, bimbingannya, dan tausiahnya. Baik, kepada teman-teman, ada sesi pertanyaan teman-teman? Ada yang mau bertanya secara langsung? Atau di chat belum ada. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, ada? Atau isi? Baik, ada nih masuk. Baik. Baik, Ustadz, nih ada satu pertanyaan dari Siti Khalifah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, tadi telah disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad tentang nikahkan segera jika sudah datang laki-laki yang sekufu. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau ada laki-laki sekufu yang berniat serius, tetapi kita belum siap dengan alasan trauma di masa lalu, pernah menikah lalu bercerai. Ya. Baik Ustadz, silakan langsung saja. Ya, yang disebutkan dalam hadis itu al-ayyim. Al-ayyim itu gadis. Dan hadis ini pun mukhotob itu titah tertujunya kepada laki-laki. Titah ini tertuju kepada laki-laki yang bermakna dia wali. Wali itu menguasai anak gadisnya. Maka
perintah nikah disegerakan tuh bagi anak gadis kalau sudah datang orang yang sekufu. Dan itu ketetapan itu untuk si walinya. Maka ketika wali itu menunda-nunda pernikahan, maka dia yang kemudian dapat keburukan itu, bukan anak gadisnya. Tapi tidak berlaku bagi si janda, karena janda itu pilihan ada pada dirinya. Jadi kalau gadis tuh tanggung jawabnya kepada walinya, sedangkan janda untuk calon yang datang tuh dia pilih sendiri gitu. Ya, maka dalam ilmu fikih, lamaran yang ditujukan kepada gadis itu tidak berlaku. Katakanlah ada orang yang gini. Ada dua laki-laki menginginkan satu perempuan yang sama. Laki-laki pertama datang langsung ke perempuannya. Saya lamar kamu, saya mau nikah kamu. Si perempuannya menerima. Nah, gitu. Lalu laki-laki yang kedua, ini agak pintar, dia pernah ngaji soalnya begitu, maka dia datang bukan ke perempuan langsung, tapi datang ke walinya. Nah, Bapak, saya ke sini datang untuk melamar anak Bapak Fulanah binti Fulan. Nah, maka lamaran laki-laki kedua ini tidak dikatakan melamar di atas lamaran orang. Kenapa? Karena lamaran pertama itu lamaran yang tidak sah. Karena dia datang kepada anak gadis langsung. Padahal anak gadis itu omongannya tidak berarti apa-apa. Yang berarti itu omongan walinya. Itu kalau anak gadis. Tapi kalau janda, pilihan itu ada pada tangan dia. Janda, pilihan ada pada tangan dia. Menolak atau menerima, dia yang punya kuasa. Wali tidak boleh mempengaruhi. Keberadaan wali hanya dibutuhkan ketika akad nikah. Jadi kalau pertanyaannya, kalau nanti datang laki-laki yang sekufu, udah siap, kita boleh nolak. Itu pilihan ada pada dia sendiri. Silahkan tolak, kalau emang harus ditolak. Silahkan diterima, kalau emang sudah siap. Jadi janda pilihannya, pilihan ada pada dirinya sendiri. Dan janda jauh lebih cerdas ya, dalam arti pikirannya jauh lebih matang daripada gadis. Dia bisa menimbang apa yang baik bagi dirinya karena sudah punya pengalaman. Tapi gadis belum punya itu. Karena itu gadis seluruh kuasanya diserahkan kepada wali begitu. Jadi kalau janda itu pilihan ada pada dirinya. Cuman kan akan sangat jauh lebih baik kalau hidup itu ditemani pasangan kan begitu. Silahkan. Baik. Ada lagi teman-teman? Atau cuma satu? Baik. Baik, ada lagi dari Raudatul Jannah, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah keputusan saya benar atau tidak ketika ada laki-laki yang masih merokok? Namun itu bukan kriteria saya, karena saya takut nanti banyak PR ketika berumah tangga. Iya. Iya, jadi perlu diketahui ya, dulu ada perempuan yang dinikahi oleh ayahnya dengan laki-laki yang dia tidak suka gitu. Dan pernikahan itu terjadi. Setelah pernikahan itu terjadi, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia lapor, ya Rasulullah, saya dinikahin sama bapak saya dengan laki-laki yang saya nggak suka gitu. Lalu Nabi Muhammad, kalau gitu panggil bapakmu gitu. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW meminta untuk dipisahkan, artinya untuk diceraikan gitu. Lalu kata perempuan, nggak usah ya Rasul, nggak usah dipisahin, nggak usah diceraikan, biarin saya nikah nggak apa-apa. Saya kesini ingin memastikan bahwa ternyata memang dalam syariat perempuan tuh punya pilihan. Nah, jadi perempuan itu punya pilihan untuk menolak. Jangan takut kalau untuk menolak kalau kita lihat laki-lakinya emang nggak layak sama kita. Jadi jangan takut menolak. Perempuan sering dikhawatirkan. Beberapa kali saya sering ditanya soal itu, kemudian saya pernah nanya, kenapa sih kok banyak perempuan? Saya tanya sama teman saya, kenapa sih kok perempuan sering takut menolak begitu? Maksudnya pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan yang saya bilangnya nggak perlu nanya gitu. Dia bisa jawab sendiri kan gitu. Karena ya kalau nggak suka ya tinggal tolak. Kenapa kemudian sebegitunya sampai sering bertanya? Nah, ada beberapa orang yang sering ditakut-takuti, entah itu oleh ahli agama atau siapapun, bahwa kalau perempuan menolak itu nanti jadi susah dapat jodohnya gitu ya.
itu kan bukan karena rasa itu bukan karena dia alasan nolak sebenarnya. Susah dapet jodoh, emang rezekinya belum datang aja gitu. Jadi kalau emang laki-lakinya tidak sekufu gitu ya nggak apa-apa ditolak. Kan gitu. Sifat yang merokok dan sebagainya kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa. Laki perempuan punya hak untuk menolak. Jadi jangan takut untuk menolak gitu ya. Perempuan punya hak menolak sebagaimana dia punya hak untuk menerima. Kalau dia gadis, dia sampaikan kepada bapaknya, Pak, saya nggak suka laki-laki seperti itu. Kalau dia janda tinggal nolak karena dia punya hak sendiri kan begitu. Jadi jangan khawatir dan jangan khawatir dosa. Kan dosa itu didapatkan oleh seorang muslim kalau dia mengerjakan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Menolak laki-laki yang datang melamar karena laki-lakinya tidak sesuai pilihannya itu bukan kemaksiatan gitu. Jadi jangan takut dosa, nggak ada masalah gitu ya. Silahkan yang lain. Baik, Ustadz, ada lagi dari Mbak Dina. Apa hukumnya bagi wanita yang tidak bisa melakukan hubungan suami istri? Iya, berarti ada salah satu kewajiban dia yang dia tidak bisa laksanakan. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu kan saling satu sama lain saling terikat. Kewajibannya suami adalah haknya istri, kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban istri memberikan layanan itu kepada suami. Berarti layanan itu adalah haknya suami. Ketika si perempuan tidak bisa memberikan layanan jenis ini, itu tinggal diserahkan kepada suaminya. Suaminya mau menerima atau enggak, saya nggak suka, saya mau ceraiin. Itu haknya suami begitu. Itu hak dan kewajiban dia, haknya suami, kewajiban istri. Maka ketika istri nggak bisa melaksanakan kewajiban, suami punya hak. Saya nggak apa-apa, nggak bisa dapat pelayanan itu dari kamu, tapi saya minta kamu jalankan kewajiban yang lain secara optimal, baik itu ngurus anak dan sebagainya, atau mohon saya izin untuk menikah lagi. Ya, itu terserah dia. Jadi hukumnya gimana? Hukumnya nggak gimana-gimana, tergantung bagaimana si suami mensikapi itu. Begitu. Oke? Baik, Ustadz, satu lagi pertanyaan terakhir dari Mbak Wiji ya, dari Mbak Wiji. Dia ada keinginan menikah, tapi bayang-bayang trauma masa lalu, yaitu satunya kegagalan dalam rumah tangga. Ingin ada niat memulai lagi, tapi trauma, luka batinnya itu masih ada. Bagaimana cara menghilangkan, mengobati, supaya tidak rasa traumanya itu hilang? Baik, Ustadz, Iya, silakan. ini pertanyaan yang dari dulu saya bingung jawabnya tuh ya. Karena saya bukan psikolog gitu ya. Jadi yang saya pelajari yang saya pelajari bahwa hati ini kan Allah yang menciptakan. Maka untuk menenangkannya ya mendekatlah kepada si pemilik hati. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sering meminta gitu. Jangan lupa dalam setiap sholat untuk terus meminta untuk diberikan ketenangan hati gitu dan diberikan jawaban yang memuaskan dari masalah-masalah yang ada gitu ya. Jadi yang saya tahu ya ini hati punya Allah, maka dekatilah yang punya hati agar kita mendapatkan hati yang tenang gitu. Mudah-mudahan bayang-bayang tersebut hilang sehingga kita bisa melangkah lebih jauh, lebih-lebih lagi kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang begitu. Gitu ya, Mbak Wiji. Insya Allah, terima kasih Ustaz. Ya. Coba cek. Oke, sudah. Cukup ya teman-teman pertanyaannya karena waktunya hampir habis. Baik Ustadz, terima kasih jazakallah khair atas bimbingannya malam ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan semuanya, beri kesehatan semuanya. Insya Allah nanti kita ada pertemuan berikutnya lagi, nanti kita agendakan lagi. Baik kepada penanya, terima kasih, saya apresiasi. Sedikit Mbak Sumiah di link profil saya yang saya bagi tadi
itu kan di kolom bawahnya ada buku PDF ya. Buku Iya. PDF yang sudah saya tulis itu lumayan banyak. Ada beberapa judul buku PDF itu gratis, tinggal download aja. Ada beberapa judul di buku-buku PDF itu yang berkaitan dengan pernikahan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 judul. Jadi 3-4 judul itu tinggal diklik, nanti keluar linknya. Linknya itu mohon untuk disebar ke teman-teman yang lain biar bisa dimanfaatkan buku tersebut. Baik, siap. Baik, luar biasa, Masya Allah. Waktunya karena terbatas, insya Allah nanti kita sambung lagi dengan materi yang runut ya insya Allah, supaya kita lebih memahami lagi, lebih mempersiapkan lagi dalam menuju pernikahan dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah luar biasa persiapannya, sudah menunggu-nunggu. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Terima kasih kepada Ustadz, kepada teman-teman semuanya, kepada tim semuanya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan dakwah ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.